Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengantar sistem persamaan linier. Untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang persamaan linier, kemudian sistem persamaan linier, dan matriks yang diperbesar dari suatu sistem persamaan linier. Nah, hari ini di video ini kita akan membahas tentang operasi baris elementer. Metode dasar untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Jadi LES di sini adalah Linear Equation System atau sistem persamaan linier bahasa Indonesianya. Nah, kita kan punya SPL ya, Linear Equation System, sistem persamaan linier. Metode dasarnya adalah dari suatu sistem persamaan linier, kita ubah bentuknya sehingga kita mendapatkan sistem persamaan linier yang baru. Sehingga dari sistem persamaan linier yang baru itu tadi, kita dapat menemukan solusinya atau penyelesaiannya. Caranya gimana? Mengubah dari sistem persamaan linier awal menjadi sistem persamaan linier yang baru, yang tujuannya adalah mempermudah kita dalam mencari solusinya. Caranya ada 3 hal ini, prosedur yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Jadi dikalikan dengan konstanta tak nol. Jadi boleh 1, 2, 3, setengah, min 2, dan seterusnya. Terserah kita kebutuhannya berapa. Kemudian yang kedua adalah menukarkan posisi dari dua buah persamaan. Misalkan baris pertama ditukar dengan baris kedua, atau baris kedua ditukar dengan baris ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan yang lain. Jadi misalkan persamaan 1 dan persamaan 2 itu mempunyai suatu kelipatan, sehingga kalau mereka dijumlahkan atau dikurangkan nanti bisa saling menghilangkan. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Jadi hanya 3 hal ini yang boleh dilakukan untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linier dengan cara mengubah atau mencari sistem persamaan linier yang baru. Mungkin kalau dari sekedar penjelasan seperti ini mungkin kita sedikit abstrak, oleh karena itu nanti kita akan coba aplikasikan ke dalam suatu contoh soal. Ini adalah contohnya, tadi kan metode dasarnya adalah ada 3 buah, mengkalikan dengan suatu konstanta tak nol. Yang kedua adalah kita bisa tukar posisi dari baris yang satu dengan baris yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan dengan kelipatan. Misalkan kita punya sistem persamaan linier seperti ini. Jadi ada 2 buah persamaan dalam satu sistem. X plus 3 sama dengan X plus Y, X plus Y sama dengan 3, kemudian 3X plus 2Y sama dengan 7. Nah, dari sini, dari suatu SPL ini, sistem persamaan linier ini, kita ingin mencari tahu solusinya. Solusinya tentu saja X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau kita ingat kembali metode yang sudah kita pelajari waktu sekolah dulu, jenjang sekolah dulu kan, ada yang namanya eliminasi, substitusi. Nah, ini sebenarnya sama dengan hal itu. Jadi kita mengkalikan dengan konstanta. Jadi misalkan kita ingin menghilangkan variabel X, berarti kan kita cari kelipatannya tuh, kita kalikan persamaan 1 atau baris 1 dengan 3, dan persamaan yang kedua dengan 1, agar mereka sama-sama punya unsur 3X atau suku 3X. Sehingga kita peroleh masing-masing baris ini, masing-masing persamaan kita kalikan 3, sehingga diperoleh 3X, X kali 3 ya, X kali 3 adalah 3X, Y kali 3 adalah 3Y, 3 kali 3 adalah 9. Kemudian baris yang kedua, 3X kali 1, 3X, 2Y kali 1 adalah 2Y, 7 kali 1 adalah 7. Tanda plus minusnya mengikuti persamaan awal, karena di sini pengalinya adalah positif. Kita sudah punya masing-masing persamaan ini punya
bentuk 3X. Dari sini 3X bisa kita eliminasi. Atau sebelumnya kalau kita mempertimbangkan metode tadi, kan kali dengan konstanta, tukar posisi, tambahkan dengan kelipatan. Kali konstanta sudah kita lakukan, kemudian tukar posisi. Kalau kita lihat di sini, tukar posisi tidak diperlukan karena sama saja, cuma ada dua buah persamaan. Kalau kita tukar posisinya tidak terlalu berefek dalam pencarian solusi kita, sehingga tukar posisi itu tidak harus selalu dilakukan, jadi sesuai kebutuhan. Kemudian kalau kita melakukan prosedur yang ketiga, tambahkan kelipatan. Misalkan tambahkan kelipatan di sini, saya ingin mengurangkan 3X dengan 3X. Nah, pengurangan itu sebenarnya sama dengan menambahkan kelipatan. Jadi misalkan 3X ini saya kalikan dengan 1, kemudian baris kedua ini saya kalikan dengan min 3, min 1 maksud saya, sehingga nanti 3X dikurangi 3X, nanti kan hasilnya hilang. Nah, itu kan sebenarnya kita sebut dulu dengan istilah eliminasi, metode eliminasi ya. Nah, ini tambah dengan kelipatan, itu sama dengan mengurangkan, boleh saja. Sehingga 3X kurangi 3X, hilang 3X-nya ya. 3X kurangi 3X, 0. 3Y dikurangi 2Y adalah Y. Kemudian 9 kurangi 7 adalah 2. Hasil akhirnya Y sama dengan 2. Dari sini kita peroleh bahwa variabel Y hasilnya adalah 2. Dari sini kalau kita substitusikan ke persamaan yang pertama, X plus Y sama dengan 3. Kalau Y-nya sama dengan 2, berarti X plus 2 sama dengan 3, otomatis X-nya ini bernilai 1. Atau kalian bisa pakai pindah ruas, X sama dengan 3 min 2. 3 min 2 adalah 1. Dari sini kita peroleh solusi dari sistem persamaan linier adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Ini adalah metode yang sudah kita pelajari di sekolah dulu. Nah, di jenjang perkuliahan ini kita tidak akan memakai metode ini lagi karena kita sudah dianggap bisa waktu sekolah dulu ya. Sehingga waktu kuliah ini kita akan mempelajari metode yang baru. Metode yang baru itu disebut dengan operasi baris elementer. Jadi berangkatnya sama kayak metode yang sebelumnya yang sudah kita pelajari di sekolah. Jadi metode dasar untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, kalau dalam hal ini, kalau yang pertama tadi kan kita punya SPL atau linear equation system, kita cari bentuk linear equation system yang baru, SPL yang baru, sehingga kita memperoleh solusi. Nah, kalau yang ini, dari SPL atau linear equation system, kita ubah dulu menjadi matriks diperbesar atau augmented matrix yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, dari matriks ini, augmented matrix itu, kita ubah matriksnya sehingga kita peroleh matriks yang baru. Nah, dari matriks yang baru itu, kita akan menemukan solusinya. Jadi, kalau metode yang sudah kita pelajari di sekolah itu kita main-main dengan SPL-nya, di metode yang baru ini, yang mungkin kalian baru kenal ini, itu kita main-mainnya dengan matriksnya. Gitu. Tapi sebenarnya sama. Jadi prosedur yang boleh dilakukan juga sama dengan metode yang tadi sudah kita bahas. Jadi yang pertama yang boleh dilakukan adalah mengalihkan baris dengan konstanta tak nol. Karena tadi kalau yang awal tadi kita berbicara tentang sistem persamaan, maka tadi kita prosedur pertamanya mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Tapi kalau yang kedua ini, karena kita main-mainnya dengan matriks, kita bicaranya baris. Mengalihkan baris dengan konstanta tak nol. Kemudian yang kedua, serupa dengan yang metode sebelumnya, menukarkan posisi dua baris. Kalau yang tadi kan menukarkan posisi dua buah persamaan. Kalau yang ketiga, menambahkan kelipatan satu baris dengan baris yang lain. Sama dengan yang tadi,
menambahkan kelipatan satu persamaan dengan persamaan yang lain. Jadi sebenarnya metode dasarnya sama, hanya saja di metode yang pertama kita main-main dengan SPL-nya, metode yang kedua kita main dengan matriksnya, matriks yang diperbesarnya. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau nanti kurang jelas, kalian bisa baca lagi PowerPoint-nya, perbandingkan antara dua buah metode ini. Nah, metode yang seperti ini, metode yang kedua ini, yang kalian akan berkenalan dengan metode ini dalam video ini adalah operasi baris elementer. Jadi kita biasanya kenal dengan OBE. Jadi orang matematika biasanya seringnya OBE gitu, insya Allah sudah familiar. Operasi baris elementer atau istilah bahasa Inggrisnya elementary row operation. Nah, sama, ini saya ambil contoh seperti yang sebelumnya, yaitu SPLX plus Y sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3X plus 2Y sama dengan 7. Bedanya, kali ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan operasi baris elementer. Metodenya sama, prosedur-prosedur yang boleh dilakukan hanya 3 buah ini, kalikan dengan konstanta, kemudian tukar posisi, kemudian tambahkan kelipatan. Tentu saja ini tidak selalu berurutan dan tidak selalu semuanya harus dilakukan, sesuaikan dengan kebutuhan dalam menemukan solusinya. Untuk penyelesaiannya bisa disimak di sini. Kita menyelesaikan contoh yang tadi menggunakan OBE. Pertama-tama kan kita harus mencari matriks diperbesarnya. Matriks diperbesarnya diperoleh dengan cara melihat konstanta-konstanta yang ada di dalam SPL yang kita punyai. Ini hanya ada X, di sini ada Y sama dengan 3, berarti 1, 1, 1. Masukkan ke baris yang pertama, 1, 1, 3. Kemudian baris yang kedua, 3, 2, 7. 3, 2, 7. Ya. Perlu diingat bahwa variabel dalam satu kolom itu harus sama. Kalau X ya harus urut semuanya X. Kalau Y ya semuanya harus Y. Gitu ya. Ini adalah augmented matrix-nya. Kemudian langkah yang pertama adalah mengkalikan dengan konstanta. Di sini kalau baris yang pertama kita perhatikan kolom 1, di sini kan 1, di sini 3. Berarti kalau kita ingin mengenolkan yang di sini, menolkan yang di 3, kita kalikan baris pertama dengan 3, kemudian 3 ini kurangkan dengan 3 yang di atas, sehingga kita peroleh 1, 1, 3, 1, 0 maksud saya, 3 kurangi 3, 0, kemudian 2 dikurangi 3 adalah 2 dikurangi 3 adalah min 1, kemudian 7 dikurangi 9 adalah min 2. Min 1, min 2 nanti kita bisa kalikan dengan konstanta min 1 sehingga diperoleh 0, 1, 2. Kemudian step yang kedua, langkah yang kedua adalah mengenolkan bagian yang di sini. Sehingga nanti prosedurnya adalah 1 kurangi 0, 1, 1 kurangi 1, 0, 3 kurangi 2, 1. Sehingga diperoleh 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2. Dari sini kita peroleh solusinya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Ngelihatnya dari sini, ini adalah X, di sini adalah Y. Mungkin kalau dari sini saja kurang jelas, nanti akan saya buatkan video yang berhubungan dengan contoh soal ini, sehingga nanti step by step-nya lebih kelihatan. Karena kalau pakai PowerPoint agak susah bikinnya, jadi akan saya bikinkan pakai tulisan tangan ya. Langkah lebih detail nanti kalian bisa simak di video lanjutannya. Ini juga ada contoh yang berikutnya. Kalau contoh yang kedua tadi kan hanya dua buah persamaan. Yang ini 3 buah persamaan dan 3 buah variabel, ada X, ada Y, ada Z. Ini juga nanti akan kita bahas melalui tulisan tangan saja, nanti saya videokan ya. Bisa disimak di video selanjutnya, habis ini saya rekamkan. Kemudian nanti kalau kalian sudah simak contoh soal
Jadi, contoh soal yang 2 variabel dan 3 variabel, nanti kalian bisa coba assignment 2 agar lebih paham. Karena kalau kita tidak praktek, kita nggak akan tahu step by step-nya seperti apa, ya. Nah, kalau yang nomor 1, ini sesuai dengan contoh soal yang kita bahas. Jadi dari SPL dibentuk matriks, kemudian nanti dari matriks ketemu solusinya. Hati-hati, di sini ada 3 persamaan dan 3 buah variabel, ya. X1, X2, X1, X2, X3, X1, X3. Berarti nanti baris pertama ini X3-nya nanti koefisiennya 0, baris ketiga X2-nya koefisiennya 0, gitu ya. Hati-hati untuk yang nomor 1 ini. Untuk yang nomor 2 ini kita SPL-nya sudah dikasih berupa augmented matrix, sudah berupa matriks, jadi tinggal menyelesaikan, ya. Tinggal menyelesaikan, berarti nanti ini tinggal kita lakukan prosedur operasi baris elementer. Demikian materi hari ini. Silakan disimak video yang part selanjutnya. Setelah ini bisa kalian simak melalui YouTube tentu saja. Semoga dapat dipahami, apabila kurang jelas dapat ditanyakan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.